kitab-kitab klasik itu semuanya pasti ada sanad yang bermadzhab. Contohnya yang jenengan tahu apa misalnya? Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab syarah dari matanya Qurratul Ain. Yang keduanya ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama India, Malibar. Itu India Selatan. Kemudian dihasyiai namanya I'anatut Thalibin, yaitu Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Secara silsilah ilmu Pak, Fathul Mu'in itu dianggap sebagai kitab Tuhfatul Muhtaj, ringkasannya Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami pasca Imam Syafi'i dan Imam Ar-Ramli itu ulama Syafi'iyah itu yang dianggap otoritatif kan Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani loh. Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, penulis kitab Fathul Wahhab. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, penulis kitab Fathul Wahhab yang terkenal di pesantren itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Fathul Mu'in itu nanti merujuk pada Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu syarahnya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin itu ringkasan dari Al-Muharrar Imam Rafi'i. Kemudian Al-Muharrar itu dari Al-Wajiz Imam Syafi'i. Kemudian Al-Wasit Al-Basit. Kemudian Nihayatul Matlab. Kemudian Al-Muzani sampai Al-Um gitu. Secara sanad keilmuan kira-kira semacam itu. Secara sanad keilmuan kitab. Demikian juga sanad keilmuan ilmunya sendiri itu diambil dari mana tadi? Kalau misalnya genealogi keilmuan Nusantara itu dianggap sumbernya dari Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, penulis kitab I'anatut Thalibin. Dan ada sekedar asumsi ya, cumanya perlu untuk dikaji lebih lanjut. Dulu Muhammad Darwish atau nama asli dari Mbah Yai Ahmad Dahlan, ketika belajar di Mekah setelah berguru kepada Mbah Solet Darat As-Samaroni, ini ulama yang ketika menulis selalu bahasa Jawa pegon gitu. Bukunya banyak itu, misalnya Al-Majmu'ah Al-Kafiyah Asy-Syarifah lil Awam, itu yang mengkritik tahlilan pasca kematian. Kemudian kitab Syarah Jauharut Tauhid, semuanya bahasa Jawa ya. Punya murid yang terkenal semuanya jadi tokoh, yaitu Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Ajeng Raden Kartini gitu. Nah, ketika sudah belajar ke Mbah Soleh Darat As-Samaroni atau Semarang itu kan melanjutkan menimba ilmu di Mekah gitu. Sambil kan haji, dulu kan haji sambil belajar kan itu. Dan ada tradisi kalau orang habis kaji itu namanya kan diganti gitu. Dan ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan meminta rekomendasi nama, itu yang didatangi Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Maka diusulkanlah sebuah nama, yaitu Ahmad Dahlan. Sebenarnya Ahmad Dahlan itu merujuk pada nama gurunya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, yaitu Zaini Dahlan, seorang mufti Syafi'iyah yang cukup terkenal ya, sehingga di pesantren itu ada alfiyah karangannya Mbah Yai Syekh Zaini Dahlan, yaitu Alfiyah Ad-Dahlan, Alfiyah Dahlan itu. Ini kan artinya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu ada yang mengatakan gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Dan ke Nusantara itu kan Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian gurunya Syekh Mahfud At-Turmusi yang dari Pondok Termas itu. Syekh Mahfud Turmusi belajar ke Syekh Zaini Dahlan, Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati belajar kepada Zaini Dahlan dan seterusnya sampai Imam Syafi'i.